Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين والمسلمات رحمه الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan karunia dan rahmatnya kita bersama-sama bermajlis berhalaqah di dalam rangka talabul ilmi wa tafaqquh fid din. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis Al-Thalithul Ishrun, hadis yang ke-23. Maka insyaallah dibaca dulu hadisnya, kemudian kita akan melanjutkan pembahasannya. Ya. Fadhal, salah seorang dari talib. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal kalamu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yaqdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha aw mu'bikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Melanjutkan dari pembahasan, kita mulai dari as-salatu nurun. Di dalam hadis ini disebutkan di antara lafaz hadis as-salatu nurun. As-salatu nurun, salat merupakan cahaya. Akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, salat yang dimaksud dengan salat secara mutlak baik salatul fardhah wan nafilah. Salat adalah cahaya, baik salat yang wajib ataupun juga salat yang nafilah, salat yang sunnah. Akan berikan cahaya, maksud dengan cahaya nurun fil qalbi
wa nurun fil wajhi, wa nurun fil qabri, wa nurun fil hasyri. Cahaya, maksud cahaya di dalam hati, cahaya pada wajah, cahaya di alam kubur, dan cahaya di padang mahsyar. Karena hadisnya mutlak, ya. Jadi cahaya salat akan berikan cahaya, baik salat yang wajib atau salat yang sunnah. Cahaya mencakup cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya di alam kubur, dan cahaya di padang mahsyar. Karena hadis ini mutlak. Kemudian Syekh menyebutkan idza salaita salata al-haqiqah. Maka ketika kau melaksanakan salat yang sungguhnya, allati yahduru biha qalbuk fatahsha jawarihuk. Ketika salat dalam keadaan khusyuk, ya, hati kita betul-betul hadir, jawarih kita khusyuk dalam salat, tahussu bi anna qalbaka istanara wa taltaddu bi dzalika yatul iltidad. Ya. Maka menyebutkan bahwa kamu akan merasakan, ya, kamu akan merasakan hatimu bercahaya dan merasa lezat, merasa penuh dengan kenikmatan, dengan sebenar-benar kenikmatan ketika seorang menjalankan salat yang baik, yang hatinya hadir dan penuh dengan kehusyuan. Ya. Ini akan istanara qalbu, akan bercahaya hatinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Maka dijadikan sesuatu yang akan menenteramkan kedua mataku atau menenangkan hati di dalam as-salat. Kemudian juga Syekh, faidah dari Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh menyebutkan di dalam menjelaskan as-salatu nurun, salat merupakan cahaya. Nurul abdi fi qalbihi, berikan cahaya kepada hamba dalam hatinya, wajahnya, di kuburannya, dan juga di alam mahsyar. Walihada tajid akthar nasi nuran fil wujuh aktharum salat. Syekh menjelaskan dalam syarah yang lain, dengan demikian kamu dapatkan orang yang banyak cahayanya, ya. Orang yang banyak cahaya di wajahnya adalah aktsaruhum salatan, orang yang banyak salatnya, ya. Wa akhsyahum fiha, dan orang yang paling khusyuk di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ibnu Taimin menjelaskan dari as-salat nurun, wa kamu mendapatkan kebanyakan manusia yang bercahaya karena mereka aktsarum salat, banyak salat, dan salatnya khusyuk. Kemudian juga melanjutkan, takunu nuran lil insan fi qalbi. Maka salat akan menjadikan cahaya bagi manusia di dalam hatinya, ya. Jadi kalau hati sudah bercahaya, taftah alaihi babal ma'rifah lillah. Dia bisa membuka atasnya pintu ma'rifah, ya. Jadi pintu ma'rifat ataupun pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya dalam keadaan bercahaya. Wa babal ma'rifah fil ahkamil, dan juga hatinya akan membuka pintu hukum-hukum Allah, ya. Karena hatinya bercahaya. Jadi hati bercahaya karena sebab tadi khusyuk dan salat, ya, salat ataupun khusyuan akan buka ma'rifahnya kepada Allah, akan membuka pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, akan buka terhadapnya af'al, perbuatan-perbuatan, wa asma'ahu wa sifat, dan juga asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila hatinya bercahaya. Apa tadi sebab hati bercahaya? Aktsaru salatan, ya. Wa akhsyauhum, yaitu banyak salat dan banyak khusyuk di dalam salat.
Wa yanurun fi qabri insan, dan juga akan menjadikan cahaya pada kuburan manusia. Ya. Akan menjadikan cahaya pada kuburan manusia. Ya. Lianna as-salata 'amudul Islam, idza qama al-'amud qama al-bina. Karena salat merupakan tiang agama Islam. Ya. Yang apabila tegak tiangnya, maka tegak pula bangunannya. Ya. Dan sebaliknya, apabila al-amud lam yakum al-amud, ya, tiangnya tidak tegak, maka tidak ada bangunan. Ya. Jadi berkaitan dengan salat. Demikian juga disebutkan masih penjelasan dari Syekh Utsaimin, nurun fi hasyrihi yaumal qiyamah. Maka salat juga akan berikan cahaya fi hasyr, ya, pada hasyri, ketika seluruh manusia dikumpulkan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Jadi akan berikan cahaya kepada orang yang menjalankan salat yang khusyuk, ketika dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, akan berikan cahaya sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang sahih, Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nur wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay ibn khalaf. Ya. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan sebuah hadis, ya. Jadi barang siapa yang menjaga salat, ya, barang siapa yang dia menjaga salat, maka akan memberikan kepadanya nur, cahaya, ya, wa najatan, keselamatan, wa burhanan yaumal qiyamah, dan argumen dalil pada hari kiamat, ya, bagi orang yang as-salat. Wa man lam yuhafid 'alaihi, dan barang siapa yang tidak menjaga salat, barang siapa yang tidak memperhatikan, tidak menjaganya, lam takun lahu nur, tidaklah baginya cahaya, tidaklah baginya suatu bukti argumen, dan tidak ada keselamatan pada hari kiamat. Bahkan dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ya. Ini hadis, ya. Jadi orang yang tidak perhatian, tidak menjaga, atau sampai meninggalkan, ya, maka akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Haman, dan Qarun, Ubay bin Khalaf. Maka ini merupakan satu peringatan, ya. Satu peringatan tentang seorang yang tidak menjaga as-salat. Salat merupakan nurun lil insan, cahaya bagi manusia, fi jami'i ahwali, pada seluruh keadaannya. Ya. Salat akan berikan cahaya kepada manusia, fi jami'i ahwali, pada seluruh keadaannya. Ya. Maka demikian hendaklah seorang untuk selalu menjaga, selalu bersungguh-sungguh, ya. Semakin banyak dia salat, semakin banyak cahaya, ya. Semakin banyak ilmunya dan juga keimanan. Ini penjelasan as-salatu nurun. Wa sadaqatu burhanun, dan sedekah disebutkan as-sadaqah badlu al-mal. Sedekah adalah mengorbankan, mencurahkan harta terhadap yang membutuhkan, taqarruban ilallah, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencurahkan, jadi sedekah itu adalah memberikan harta kepada yang membutuhkan dengan niat taqarrub, dengan niat ibadah. Ya. Dengan niat taqarrub atau niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Burhanun merupakan bukti, dalilun ala sidqi iman mutasaddiq. Jadi sedekah merupakan bukti atas
kebenaran iman orang yang bersedekah. Ya. Jadi maka disebut dalam hadis as-sadaqatu burhan. Sedekah merupakan bukti, maksudnya bukti ala sidqi imanil abdi. Ya. Merupakan bukti atas kebenaran iman seorang yang bersedekah. Maka penjelasan kata Syekh jelaskan annal mal mahbub lin nufusi, karena harta itu dicintai oleh jiwa. Ya, setiap jiwa kita ini ya tidak lepas cinta dengan harta. Ya. Maka tidaklah dia mencurahkan apa yang dia cintai kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai. Yaitu ketika dia mencintai harta, tapi dia siap untuk berkorban kepada yang dia lebih cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanda bukti atas keimanan atau kebenarnya keimanan seorang hamba. Wa sabru dia, dan sabar merupakan awdiyaun, ya. Sabar merupakan cahaya. Dan tersebutkan bahwa perbedaan antara sabrun, disebutkan bahwa salat merupakan cahaya dan sabrun merupakan cahaya, tapi dengan lafaz yang berbeda. Nurun cahaya dan diaun cahaya yang disebut dengan al-hararah, dengan panas, ya. Disebut dengan al-hararah atau yang sifatnya panas. Jadi cahaya dibanding dengan panas, ya. Dalilnya apa? Ada disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5. Ya. Jadi disebutkan as-salatu nurun, salat cahaya. As-sabru diyaun, tapi sabar bukan cahaya, tapi dengan lafaz yang berbeda. Ya. Maka perbedaannya adalah nur cahaya dan diyaun cahaya yang dibarengi dengan panas. Ya. Dengan dalil surat Yunus ayat 5. Qala Allah Ta'ala, huwa alladhi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan matahari diya'an cahaya. Ya. Maka maklum bahwa cahaya matahari dibanding dengan panas. Wal qamara nuran, dan menjadikan bulan cahaya. Ya. Jadi bulan bercahaya, dan cahaya bulan maklum mungkin dia hanya cahaya, tidak dibandingkan panas. Ini perbedaan antara nurun dengan awdiyah. Wa sabru diya'un wa lam yakul innahu nurun was salat qala innahu nur. Wa dzalika anna diya fihi hararah, karena dia cahaya juga dengan panas. Semedan surat Yunus ayat 5 tadi. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran merupakan hujjah bagimu, aw 'alaika, ia akan menuntutmu. Al-Quran kalamullah. Maka ini merupakan satu keyakinan al-sunnah wal jamaah. Al-Quran, saya menyebutkan Al-Quranu huwa kalamullah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi nazala bi Jibril amin, yang telah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam ala qalbi Nabi SAW, yang diturunkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tabdila fi wala, tidak ada perubahan di dalamnya. Ya. Jadi Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang diturunkan ke dalam hati Rasulullah SAW dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perubahan. Ya. Walhada demikian Allah mensifati Jibril dengan Rasulullah, ya. Alladhi wa Rasulullah ila Muhammad SAW bi annahu qawiyyun amin. Ya. Ya Allah sebutkan di dalam
surat At-Takwir ayat 19-21. Innahu laqaul rasulin karim. Ya. Al-qaulu, katakan Rasul utusan Allah malaikat Jibril alaihissalam. Al-Amin yang dipercaya. Hal Al-Quran, ini masih penjelasan Al-Quran. Ini masih penjelasan Syekh Utsaimin. Al-Quran kalamullah takallam bihaqiqah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berbicara secara hakikat. Sami'ahu Jibril, yang didengar oleh malaikat Jibril, wa nazala bihi, dan dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan terhadap hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an merupakan kalamullah lafzuhu wa ma'na. Al-Qur'an firman Allah, lafaz dan maknanya. Jadi kalamullah lafz wa ma'na merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, lafaz dan artinya. Wal amru wan nahyu, perintah, larangan dan kebaikan. Kisah dalam Al-Qur'an merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, telah bersumpah dengan sumpah yang besar di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 75-76. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna 'azim. Ya. I'lamu, disebutkan i'lamu. Ya. Innahu laqur'anun karim. Dia bersumpah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, Qur'anul Karim, Qur'an yang mulia. Jadi tadi merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran kalamullah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penjelasan Syekh cukup luas tentang Al-Quran Al-Karim, ya, menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, maka dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ada Al-Quran kalamullah lafzan wa ma'nan, firman Allah Subhanahu wa taala lafaz dan makna, ya. Nanti berbeda dengan akidah Al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Disebutkan oleh Syekh qaulus salaf wa ahlus sunnah fil Quran tentang ucapan salaf dan juga ahlus sunnah dalam Al-Quran. Waktu disebutkan bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala haqiqatan, lafaz dan makna. Wa amma ahlul bidah, adapun ahlul bidah mereka harrafu, baddalu wa ghayyaru. Mereka banyak memalingkan dan merubah. Mereka mengatakan hadzal Qur'an laisa kalamullah. Hadzal Qur'an laisa kalamullah. Ya. Al-bidah mengatakan Quran bukan firman Allah. Walakin, akan tetapi, ibaratun an kalamillah. Ya. Mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Tapi dikatakan apa? Ibarah, merupakan ibarat dari firman Allah. Ini ucapan Asy'ariyah. Jadi kata Asy'ariyah, Al-Quran adalah bukan firman Allah. Akan tetapi Al-Quran merupakan ibarat yang menyebutkan tentang firman Allah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala makna al-qaim binafsi, sesuatu yang tegak dengan sendirinya. Adapun suara dan huruf bukan termasuk firman Allah, akan tapi ibarat. Ya. Akhirnya mereka menjadikan Al-Quran yang ada di antara kita ini adalah makhluk. Allah ciptakan untuk mengungkapkan apa yang di dalam jiwanya. Inilah akidah Al-Asy'ariyah. Ya. Jadi akidah Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran dikatakan ibaratun, ya,
Dikatakan ibarah hanya ibarat mengungkapkan firman Allah yang ada di dalam jiwa. Tidak apa yang keluar suara itu makhluk. Ya, ini Asy'ariyah. Kemudian ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mereka mengatakan kalamullah laisa al-ma'na al-qaim nafsih. Kalamullah tidaklah bermakna yang tegak dengan sendirinya, akan tapi kalamullah makhluk. Ya. Kata Mu'tazilah, Al-Quran ini atau kalamullah, Al-Quran dikatakan kalamullah makhluk, ciptaan, diciptakan seperti penciptaan yang lain. Ya. Seperti penciptaan yang lain. Allah menciptakan sebuah firman, ucapan, dan disandarkan kepadanya dengan maksud adalah idhafatu tasyrif. Ya. Hanya disandarkan bentuknya kemuliaan. Jadi seperti naqatullah, ya. Untanya Allah. Jadi sebagai untanya Allah, tasyrif, idhaf tasyrif. Penyandaran yang bentuknya memuliakan. Demikian juga kalamullah kata mereka. Ya. Kata Mu'tazilah, kalamullah firman Allah. Kata mereka ini kalam maka makhluk. Kenapa disebabkan kepada Allah? Ini hanya tasyrif, ya. Hanya mungkin bentuk kemuliaan ucapannya. Ini seperti Baitullah. Ini pendapat Mu'tazilah, ya. Maka tadi Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran kalamullah hakikatan, lafdhan wa ma'nan. Hakikat Allah, firman Allah, ucapan Allah, suaranya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Maka ini berkaitan dengan Al-Quran. Sebutkan Al-Quran. Amma nahnu fanaqulu hadzal Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini satu keyakinan, akidah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk, ya. Qal hadzal Quran wa naqulu laisa kalamullah wa ma'nan aqaim nafsih. Bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang dia tegak dengan sendirinya, ya. Tapi Syekh menjelaskan tidak seperti keyakinan apa tadi Al-Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah kata mereka bahwa Al-Quran atau kalam ucap itu hanya yang ada pada jiwa Allah kemudian diungkapkan, ya, ibaratun an kalamillah. Tidak apa yang keluar Al-Quran itu merupakan ibarah. Ibarat itu berarti makhluk, ya. Maka al-muhim kita harus meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quranu kalamullah laisa makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Lafzan wa ma'nan, lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. In hadzal Quran, Quran ini alladzi nas'alullah an yaj'ala hujjatan lana. Quran yang kita mohon kepada Allah menjadikan hujah bagi kita. Kalamul haqqan, merupakan firman Allah yang maha benar, ya. Takallama bihaqqan, yang Allah berbicara dengan kebenarannya dan didengar langsung oleh malaikat Jibril secara hak, ya. Secara hak. Jadi Allah Subhanahu yang berbicara kemudian didengar oleh malaikat Jibril dengan hak, ya. Ini akidah Ahlussunnah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa nazala bihi ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, dan diturunkan, ya, ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hak. Fa wa'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innahu kana yata'ajjal an yatataba Jibril, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahaminya. Jadi tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalamullah haqqan, yang Allah bicara secara hak, didengar oleh malaikat Jibril dengan hak, dan diturunkan ke dalam hati Nabi SAW juga dengan al-haq, ya.
Al-Quran hujjatun laka au alaika ayyakun hujjatan laka. Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu. Idza kumta bima yajib annahu min nasihatin. Al-Quran akan menjadikan hak bagimu apabila kau menegakkan apa yang diwajibkan dari nasihat, ya, dari nasihat dan apa yang diperintahkan sebagaimana hadis Tamim Ad-Dari, ya, hujjatun lak qala an-nasiha lillahi wa likitabi, ya. Al-Quran akan menjadikan hujjah bagimu idza nasahta lahu, apabila kamu betul-betul tulus di dalam mengamalkan Al-Quran, wa yakun hujjatun alaik, dan akan menghujat bagimu, akan menuntutmu ketika kamu tidak tunduk terhadapnya, ya. Sebagai contoh disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam ayat menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus salat wa atuz zakah dalam surat Baqarah ayat 43. Huna rajulani ahaduhuma, ada dua orang. Yang pertama, lam yaqumus shalah fayakun Quran hujjatun alaih. Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan oleh kalian salat, ya. Ada dua orang, satu orang tidak menegakkan salat, ada tahu Al-Quran, maka Al-Quran hujjatun alaih, akan menuntutnya, ya. Hujjatun alaih, akan menuntut dirinya. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Quran atau salat perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani aqamas salah, yang kedua, orang kedua dia menegakkan salat. Ketika Allah menyebutkan wa aqimus salah dan tegakkan salat wa atuz zakah, lalu dia mendirikan salat, maka Quran baginya hujjatun lah, menjadi hujjah baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjaganya, yang akan memberikan syafaat kepadanya karena dia mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang lain, dia tidak menegakkan, tidak membayar zakat, ya. Maka Al-Quran hujjatun alaih, maka aku akan menghujat atas dirinya, akan menuntutnya. Karena Allah menyebutkan wa atuz zakat, tegakkan atau bayarlah zakat. Kemudian yang kedua, atuz zakat, orang kedua membayar zakat, maka Al-Quran akan hujjatun lah, akan menjadi hujjah baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Al-Quran hujjatun laka au alaika. Kemudian Syekh menjelaskan di dalam kesempatan ini, an udzakir nafsi, saya akan sampaikan untuk diriku dan juga kalian masalah yang muhimmah, masalah yang penting, ya. Saya menyebutkan, saya akan ingatkan untuk diri kami sendiri dan juga untuk kalian tentang masalah yang penting. Wahya, apa masalahnya? Kuluna yatawadda idza arad salat. Setiap dari kita berwudu ketika hendak salat, ya. Berwudu ketika hendak salat. Walakin aktsarul ahyan yuridul insan an yakum bi syartil ibadah faqat. Akan tapi banyak kesempatan seorang hanya ingin menjalankan syarat ibadah saja, ya. Hanya ingin menjalankan syarat ibadah saja, dan itu tidak mengapa. Akan tapi di sana ada perkara yang lebih harus diperhatikan lagi. Jadi ada, ketika kita menjalankan suatu ibadah, ada yang tadi berwudu untuk salat, ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, idza aradta an tatawadda, ketika kamu ingin berwudu, kamu salat berarti kan wudu terlebih dahulu. Istash'ir annaka mumtathilun li amrillah, maka jadikan di dalam jiwamu ini bahwa kamu menjalankan perintah Allah. Ya, ini yang perlu ditekankan di dalam hati jiwa kita ini. Ya, saya menyebutkan yang pertama, apabila kamu ingin berwudu, ya, maka jadikanlah di dalam hatimu ini ada bahwa kamu melaksanakan di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Apa dalilnya? Dalam surat Maidah ayat 6. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain." Ya. Jadi dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 6 merupakan dalil bahwa seorang kita berwudu, dia harus menjadikan dalam dirinya bahwa saya berwudu ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan, perkara kedua yang hendak untuk diperhatikan, idza tawadda'ta istash'ir annaka muttabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila kamu berwudu, ya. Apabila kamu berwudu, maka hendaklah untuk merasakan bahwa dalam jiwamu bahwa kamu ini adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Jadi yang kedua, harus betul menyadari bahwa saya berwudu ini adalah ittiba Rasul, yaitu mencontoh mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Hadis, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini. Ya. Dalilnya adalah barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ya, di sini jadikan dalam jiwa kita ini bahwa kita berwudu ittiba'ur rasul, mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadilah ikhlas wal mutaba'ah. Kemudian salisan, perkara ketiga juga yang harus diperhatikan, ihtasibil ajra 'ala Allah 'azza wa jalla bihadzal wudu'. Yang ketiga, carilah olehmu pahala, ya. Hendaklah kamu mengharap pahala dengan apa yang kamu lakukan dari ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wudu ini. Jadi ketika saya melaksanakan wudu, ketika dia berwudu, betul-betul mengharap pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadzal wudu, karena wudu ini yukaffiru khataaya, wudu ini menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. Fatakhruj khata'al yad, maka dengan wudu keluarlah kesalahan-kesalahan tangan, ya. Dengan akhir tetesan air dari wudu setelah mencuci tangannya dan juga anggota-anggota yang lain, ya. Maka saya menyebutkan وهذه المعاني الثلاث العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل. Maka tiga perkara ini, ya, kadang kita lalai, ya. Maka kita wudu, ingatnya wudu syarat sah salat, ya. Saya berwudu untuk apa? Kalau saya tidak wudu nanti salat tidak sah. Jadi yang diingat hanya satu, syarat sah salat. Maka saya mengingatkan tiga perkara yang perlu perhatikan, ya. Jadi kalau hanya misalnya dia mengatakan saya berwudu karena wudu merupakan syarat ibadah, satu salat, merupakan syarat sahnya salat, ya. Ya tidak mengapa demikian. Tetapi ada yang harus sampai perhatikan supaya betul-betul sempurna, ya. Supaya kedudukan tinggi dan sempurna dengan ditambahkan tiga perkara tadi. Saya berwudu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya berwudu karena mencontoh dan mengikuti Rasul SAW. Saya berwudu mengharap pahala, ya, ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyebutkan, maka inilah yang kadang mungkin banyak waktu, banyak kesempatan kita lalai, ya. Mungkin kalau soal wudu sah saja, ya. Dia wudu sah saja dengan perhatikan tadi bahwa wudu merupakan syarat sah salat, tapi lebih sempurna lagi, ya. Karena dari kita mungkin kita sebagai seorang muslim adalah berusaha untuk cari yang sempurna, ya, cari yang sempurna. Maka saya mengingatkan dengan tiga perkara ini. Maka tiga perkara ini kadang banyak lalai, kita lalai. Kadzalika idza aradta an tusalli wa qumta lis-shalah, maka demikian juga hal yang lain, ya. Tadi kan contohnya wudu. Demikian juga kamu ketika salat.
Ketika kamu salat, maka jadikan salat di dalam jiwamu ini merupakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salat. Kemudian dalam salat istasy'ir annaka tabi. Jadikan dalam jiwamu bahwa saya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ittiba' Rasul. Kemudian yang ketiga adalah ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena salat akan menghapuskan di antaranya dengan di antara salat yang lain. Dan demikianlah ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi ketika seorang perhatian yang tiga perkara ini di dalam bab ibadah, ini akan lebih berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yafunaha katsiran, dan banyak mungkin luput di antara kita. Walidza tajiduna nas'alullah an yu'amila bi'affih la nastabiq bi athal ibadah kama yanbaghi, ya. Kadang dengan sebab itu, ya, karena perasaan dengan tiga perkara tidak perhatian, banyak lalai, la nastabiq bi athal, kadang tidak membekas, ya. Seakan tidak tercelup dengan bekas-bekas wudu sebagaimana mestinya, ya. Wa ila fana nashhadu billah anna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan kami bersaksi bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa salat merupakan mencegah perbuatan keji dan munkar. Walakin man minan nas idza shalla taghayyara fikru wa nahattu salat 'anil fahsya'i wal munkar. Allahumma ila khair, ya. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yakin salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi walakin man minna minan nas idza shalla, maka di antara kita, di manusia, ada yang salat taghayyara fikruhu, ya. Pada berubah pikirannya, belumlah salatnya ini menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma ila khalil, kecuali itu sedikit, ya, yang sedikit yang betul-betul menjadikan salat dikatakan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lianna al-ma'ani al-maqsud mafqudah, kan makna yang dimaksud kadang sudah hilang, ya. Ini penjelasan dari Al-Quran, hujjatun laka aw 'alaika. Kemudian juga dijelaskan juga al-syai'an Al-Quran hablullah, ya. Penjelasan lain bahwa Al-Quran merupakan hablullah al-matin, merupakan tali Allah yang kokoh. Al-Quran merupakan hujjatul ala khalqih, merupakan hujjah Allah atas makhluknya. Al-Quran akan menjadikan hujjah bagimu yang akan menyampaikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban dari Quran ini, ya. Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengagungkan Al-Quran dan muliakannya. Atau sebaliknya, ketika Al-Quran kamu hinakan, ya. Ahanta Al-Quran, kamu hinakan Al-Quran, hajartahu, dan kamu tinggalkan Al-Quran lafdhan wa ma'nan, lafadznya, maknanya dan amalannya, tidak menegakkan kewajibannya, yakunu 'alaika syahidan yaumil qiyamah, maka akan menuntutmu pada hari kiamat. Maka Nabi SAW tidak menyebutkan ada sebuah kedudukan di antara dua, ya. Jadi tidak menyebutkan, misalnya, tidaklah menyebutkan bahwa Al-Quran bukan hujah bagimu dan tidak menuntutmu. Tidak ada, antara dua saja, ya. Al-Quran akan menghujatmu, akan jadi hujah bagimu, atau menuntutmu. Tidak ada kedudukan yang ketiga, hanya dua saja, ya. Imma laka wa imma alaik, ya. Akan memberikan hujah bagimu ataupun akan menuntutmu, itu dua saja. Jadi kalau kamu, misalnya, kita kembali kepada Al-Quran, mengamalkan kewajiban dan perintah Al-Quran, akan menjadikan hujah. Dan sebaliknya, kita jauh dari Al-Quran, akan hujjatun alaina, ya. Akan menghujat, akan menuntut kepada kita, waliyadzubillah. Kullu nasi yagdu fabai'u nafsahu famu'tiquha wa mubiquha. Maka setiap manusia yagdu, berangkat, pergi, ya. Jadi yagdu adalah seorang pergi di pagi hari. Fabai'u nafsahu, ada yang menjual jiwanya, ya.
Al-ghadi yabi'u nafsahu, menjual jiwanya, famu'tikuha aw mubikuha. Jadi ketika seorang menjual antara dua, membebaskan ataupun membinasakan. Maka di sini saya menjelaskan, famu'tikuha, maka seorang menjual jiwanya i'taqan, dengan membebaskan, idza qam bi ta'atillah, ketika dia tegak menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia betul-betul ibadah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah membebaskan jiwanya dari belenggu hawa nafsu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang awbaqah, atau orang yang membinasakan, orang yang membinasakan jiwanya, walladzi lam yakum bi ta'atillah, yaitu orang yang tidak taat kepada Allah, ya. Yang dia menyia-nyiakan umurnya dalam keadaan penuh dengan kerugian, maka dikatakan muhlik, ya. Orang yang membinasakan jiwanya, ya. Maka setiap manusia dalam keadaan berangkat, ada yang menjual jiwanya antara dua, dia membebaskan ataupun menghancurkan, ya. Atau dikatakan menghancurkan, membinasakannya, ya. Dengan demikian Nabi SAW membagi qasaman nas binisbatil Quran, membagi manusia nisbah dengan Al-Quran, ila man yakun Quran, menjadi Quran hujjah baginya ataupun hujat menuntut atasnya. Kemudian faidah dari hadis tadi, yang kita jelaskan penjelasan. Kemudian faidah sebutkan al-hathu ala tuhur al-hissi wal ma'nawi, anjuran kita untuk bersuci, baik yang sifat makna, ya, yang sifat hissi, ya, sesuatu yang nampak, yang dirasa, ataupun di, ya, hissi, yang berkaitan dengan kebersihan jiwa, ya, wal ma'nawi, dan juga kebersihan daripada hati, ya. Seseorang bersuci, suci jiwa, kita bersihkan jiwa kita, badan kita, ya, yang kita cara berwudu dengan mandi, ya. Dan juga membersihkan ma'nawi, daripada hati kita bersihkan dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari kotoran-kotoran dosa. Maka dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Kemudian disebutkan anal iman yataba'ad, fa ba'duhu fa'al wa ba'duhu tarak, ya. Maka iman yataba'ad, berbagi-bagi, ya. Jadi beriman tingkatan-tingkatan. Kemudian dalam hal disebutkan fadilatu hamdillah, keutamaan tentang memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengucapkan alhamdulillah, tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, itsbatul mizan, menetapkan timbangan, ya. Menetapkan adanya timbangan sebagaimana Al-Qur'an telah menyebutkan di beberapa tempat, di antaranya surat Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Surat Al-Qariyah ayat 6, fa amma man thaqulat mawazinu, timbangan, ya, tentang adanya timbangan. Dalam hadis disebutkan juga tentang timbangan, kalimatani haqiqatan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanal azim, ya. Tentang keutamaan membaca zikir tadi, dua kalimat yang ringan atas lisan dan berat pada timbangan, habibatan ila rahman, dan keduanya dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Dua ucapan, dua kalimat yang berat timbangan si Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini timbangan, ya. Kemudian apa yang maksud dengan timbangan? Ini ada istilah timbangan disebutkan juga oleh Syekh, hissi atau ma'nawi. Timbangan ini apakah timbangan suatu yang sifat, ya, atau memang suatu yang berbentuk, ya. Mu'tazilah mengatakan bahwa itu merupakan ma'nawi, merupakan sebuah kiasan tentang ditegakkannya keadilan. Kata Mu'tazilah, timbangan amal itu hanya bersifat, ya,
menegakkan keadilan. Wal qaulus sahih. Kemudian kata Syekh Utsaimin, pendapat yang sahih ya tentang timbangan amalan itu adalah hissi, sesuatu yang berbentuk lau kifatan walau lisan, yang memiliki dua kifah ya, mungkin dua istilahnya daun timbangan walau lisan, yang bisa ditimbang amal soleh, amal yang soleh atau amal yang sayang, yang jelek ya. Ya, ada timbangan amal, timbangan yang memiliki dua kifah. Kemudian saya menjelaskan wal jawab tentang menyebutkan kaifa yuzanul amal, bagaimana amal akan ditimbang walaysa bijismin, sementara amalan tidak berbentuk, dan alhamdulillah akan memenuhi timbangan serta alhamdulillah tidak berbentuk. Maka jawabannya kata saya menyebutkan anallaha qadirun ala an yaj'al amal ajsama ya. Jadi kalau misalnya ada muncul pertanyaan, jadi kalau timbangan berupa sesuatu yang berbentuk, sementara kan amalan sifat ya, amalan tidak berbentuk, bagaimana akan ditimbang? Demikian juga alhamdulillah, ini alhamdulillah kan bukan berbentuk, bagaimana ditimbang dengan timbangan yang berbentuk ya? Maka jawabannya kata Syekh ini sangat mudah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan amalan berbentuk ya. Ataupun wal ma'ani as-saman, Allah mampu untuk menjadikan amalan itu seperti bentuk, jadi sesuatu berbadan berbentuk, ataupun sifatnya makna bisa juga Allah mampu untuk berubah jadi bentuk, dan Allah maha atas segala sesuatu mampu ya. Ya mungkin amalan, kita melihat bahwa amalan itu suatu sifat tidak bisa mungkin ditimbangkan khusus ya. Allah mampu untuk dibentukkan amalan, ya amal saleh fulan, Allah mungkin dibentuk sehingga bisa disimpan dalam timbangan amalan. Allah mampu ya. Maka demikian juga seperti alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan suatu kalimat ya. Kalimat mungkin hanya satu ucapan yang tidak terlihat, maka Allah mampu untuk merubah menjadi azam, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Tidakkah Nabi SAW menjelaskan bahwa Al-Baqarah wal Imran ta'tiyana yaumil qiyamah ka'anna ghamamatan? Sebagai contoh ya. Dalam hadis disebutkan bahwa surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran akan datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatan aw ghayabatan. Seakan-akan keduanya itu adalah seperti dua awan yang memberikan keteduhan kepada orang yang baca keduanya. Pada surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah kita baca, Allah jadikan pada hari kiamat ini akan datang ka'annahuma ghamamatan, seperti dua awan yang memberikan keteduhan. Ya, jadi kan berbentuk. Ya. Ini Allah mampu untuk menjadikan segala sesuatu seperti wahum amalun, dan keduanya satu perbuatan. Perbuatan akan Allah jadikan dengan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sesuatu yang bisa menaungi. Maka dikatakan ghamamatan, yaitu dua awan. Ya. Walakin Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala sesuatu Allah maha mampu. Jadi insyaallah sebelum lanjutkan ada yang dipertanyakan. Baik, kami buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Bisa ditulis pertanyaannya, nanti dikirim ke depan. Belum ada. Baik, kita lanjutkan dulu. Ada.
insyaallah sambil jalan ya terus. Disebutkan dalam di akhir hadis maka Rasul menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua bagian ya. Ada kismun yakunul Quran, ini masih ucapan Syekh Utsaimin. Kismun yakunul Quran hujjatan lahum. Bagian pertama adalah Al-Quran menjadikan hujah bagi mereka. Kemudian wa kismun ada kelompok kedua, Al-Quran merupakan hujjatun alaihim, akan menuntut mereka. Ada dua bagian dari manusia. Wa kismun ya'tikun anfusahum, dan ada satu kelompok mereka membebaskan jiwa mereka dengan amal saleh. Ya. Jadi yang bebaskan jiwa mereka orang mukmin menjual jiwanya dan dia membebaskan dari neraka jahanam dengan amal saleh. Ya. Kelompok yang lain ada orang kufar, mereka menghancurkan jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya. Orang kufar, mereka menjual jiwanya dan mereka hancurkan. Kenapa? Dengan amal-amal yang jelek, amal-amal yang kufur. Ya. Amal-amal yang kufur, amal-amal yang jelek. Kemudian juga disebutkan bahwa tadi contoh yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Ya. Allah menjadikan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran pada hari kiamat akan datang, dia akan menaungi, memberikan keteduhan kepada orang yang membacanya seperti apa? Dua awan. Ya. Dalam hadis lain disebutkan yang sahih, annal mauta yu'ta bihi yaumal qiyamah ala surati kabshin fayuqab bainal jannati wan nar wa yuqalu ya ahla jannah fayattali'una wa yashra'ibuna fayuqal hal ta'rifuna hadha fayaqulu na'am hadha al-maut yuqal ya ahla an-nar fayattali'una wa yashra'ibuna wa yuqalu hal ta'rifuna hadha fayaqulu na'am hadha al-maut thumma yudbah bainal jannah wan nar wa yuqal ya ahla al-jannah khuludun wala maut ya ahla an-nar khuludun wala maut. Kemudian contoh lagi hadis tentang kematian. Mati itu kan merupakan sifat, ya, makna mati. Jadi sesuatu yang tidak berbentuk namanya mati. Ya. Pada hari kiamat kematian itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan bentuk seekor kambing yang bertanduk. Ya. Ini kan sifat tapi Allah jadikan sesuatu yang hissi, yang berjasad, yang bertubuh. Allah mampu. Ya. Maka pada hari kiamat kematian akan didatangkan pada hari kiamat dengan bentuk seekor kambing, ya. Ia akan diberdirikan dalam surga neraka, ya. Nanti akan disembelih, ya. Kambing itu akan disembelih, yang maksud adalah kematian. Jadi kematian yang sifat yang makna akan datang pada hari kiamat dibentukkan seperti seekor kambing disembelih, bahwa dengan disembelih kematian sudah tidak ada. Ahlul jannah khuludun fala maut, wahai penghuni surga kalian akan kekal selama tidak ada kematian. Karena kematian sudah disembelih, ya. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut, wahai penghuni neraka kalian kekal tidak ada kematian. Karena kematian sudah disembelih, yang Allah bentukkan seperti seekor kambing, ya. Fal bagi kata penting an-naqul, kata Syekh, yang terpenting kita katakan annal mizan yaumul qiyamah hissi, bahwa timbangan, ya, pada hari kiamat timbang itu sesuatu yang berbentuk, tidak seperti apa yang diyakini Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah timbangan itu apa tadi? Dikatakan iqamatul amal, iqamatul adil, penegakan keadilan saja, bukan timbangan berbentuk, hanya menegakkan keadilan. Tapi Ahlussunnah menyebutkan al-mizanu hissi. Mizan pada kiamat merupakan sesuatu yang hissi, yang sesuatu yang berbentuk. Hakiki dan hakikat yang bisa ditimbang dengannya amalan-amalan. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa qad khasiru anfusahum. Kemudian juga faedah keutamaan menggabungkan antara subhanallah dan alhamdulillah, ya. Subhanallah dan alhamdulillah tamla'u aw tamla'an ma baina as-sama'i wal ardi, yang akan memenuhi timbangan langit dan di bumi, ya. Kemudian juga faedah disebutkan tadi tentang salat nurun, salat merupakan cahaya.
Al-hathu, dorongan untuk memperbanyak salat. Ada kathir min as-salawat min al-musalli al-wahid la yashur al-insan bi anna nurun. Wa min al-jawab al-jawab naqul inna kalam Rasul sallallahu haqqun la isyal fi lakin adamu istinal qalbi li khalalin fi sabab aw wujudin ma. Ya. Kita harus meyakini bahwa salat itu merupakan cahaya. Tapi kenapa orang yang salat kadang seperti tidak bercahaya, ya? Maka kita diingatkan kata Syekh, ucapan Rasul hak. Itu ada kesulitan. Akan tapi tidak munculnya cahaya dalam hati karena ada sebab, ya. Mungkin sebab pelakunya ini ada sebab yang menjadikan hati tidak bercahaya ataupun perkara yang menghambat. Tapi hadisnya adalah sahih, ya. Kita harus mengimani bahwa kalam Rasul hak, ucapan Rasul adalah hak. Seperti sebab misalnya dicampurkan salat dengan riya, ya. Tidak ikhlas, ya, tidak muncul dalam hatinya apa? Cahaya. Seperti orang yang salat lakin qalbu yatajawwal, akan tapi hatinya selalu berputar kanan dan kiri, ya. Yang dia tidak khusyuk, tidak tenang, sehingga tidak menghasilkan satu faidah. Berarti apa? Tidak mendapatkan hatinya apa? Bercahaya. Karena ada penyebab, ya. Ucapan Rasul hak, tapi ada mani', ada penyebab sehingga tidak menjadikan cahayanya hatinya bercahaya. Kemudian anjuran untuk bersedekah, ya, sedekah kuburan. Kemudian juga anjuran untuk sabar, ya. Anjuran untuk bersabar, bahwa sabar merupakan cahaya. Tapi insyaallah ada pertanyaan. Bismillah. Salat yang dilakukan hanya sekedar rutinitas, apakah kelak akan menjadi hujah bagi yang mengerjakannya? Seorang maksudnya salat ini, ya tadi dia harus memahami ilmu, ya. Mungkin dasar kebodohan karena mungkin umumnya salat, orang lihat salat dia ikut salat, ya, salat sehari 5 waktu. Maka disini perlu untuk difahamkan ilmu, ya, salat ibadah. Maka saya tadi menjelaskan kebanyakan waktu kita lalai dengan 3 perkara tadi, ya. Kebanyakan waktu kita lalai dengan 3 perkara tadi. Maka orang mungkin hanya sebatas dia sekedar rutinitas, mungkin kalau tidak ada, ya, apa yang disebutkan tadi oleh para ulama, mungkin salatnya tidak berpahala, ya. Karena mungkin hanya sebatas rutinitas, mungkin tidak ada, maka penting ilmu di sini, ya. Penting ilmu, sehingga dengan ilmu dia menjalankan suatu ibadah. Dan salat merupakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat merupakan mencontoh Rasulullah SAW. Dengan salat dia akan mendapatkan ihtisabul ajr, mendapatkan pahala dan keutamaan-keutamaan yang lain. Di antaranya as-salatu nurun, salat bercahaya. Kemudian saya sebutkan Ana sering baca surat Al-Mulk pada setiap maghrib, ya, karena akan menjadi penerang dalam kubur. Tapi apakah tidak dikatakan bid'ah bila Anda membacanya pada maghrib, misalnya mungkin siang dan pada sibuk? Yang pertama melihat bahwa apakah ada dalil khusus, ya, keutamaan tentang surat Al-Mulk, ya, khusus dibaca pada waktu maghrib, ya. Jadi kan surat mungkin banyak baca surat, ya, baca surah Al-Quran, ya. Tapi kalau intinya kalau sesuatu yang dibiasakan bahkan menjadi satu ibadah, ya. Contoh di sini misalnya yang pertama, apakah ada dalil khusus surat Al-Mulk dibaca pada setiap maghrib, ya. Berarti kalau tidak ada, misalnya seorang menjadikan suatu kebiasaan, suatu ibadah, ya akan mengarah kepada bid'ah, ya, kepada bid'ah. Dan ya untuk memberikan kuburan ataupun syafaat, maka seluruh Al-Quran
yang maksud satu surat, mungkin kita baca Al-Baqarah seperti tadi, Al-Baqarah, Al-Imran, akan memberikan keteduhan pada hari kiamat, ya. Seperti itu, Allah a'lam. Apa yang dimaksud bahwa Al-Quran akan menjadikan hujah bagi kita? Hujatun lana. Tadi disebutkan hujah lana akan menjadikan syafaat. Ya. Akan mensyafaat kepada kita, akan memberikan bantuan kepada kita sebagaimana tadi. Barang saya membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, dia akan datang pada hari kiamat, akan memberikan keteduhan. Ya. Akan memberi keteduhan kepada kita, akan menjadikan saksi pada hari kiamat. Ya. Jadi akan menjadikan satu membantu kita, menolong kita. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu pertanyaan lagi, apakah benar bahwa salat Isya yang paling utama adalah tengah malam? Ya. Ada sebuah hadis Nabi SAW, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum al-isya bil atamah. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka akan perintahkan salat Isya pada malam hari, atamah. Ya. Ini bagi ada keutamaan khusus, ya. Bukan suatu kewajiban. Ya, apabila mungkin jamaah, ya, mereka siap untuk melaksanakan lebih dari waktu biasa. Tapi kalau mungkin jamaah tidak terbiasa sehingga juga menimbulkan memberatkan, ya, maka kembali kepada waktu Isya yang terbiasa. Ya. Jadi rasanya ada tuntunan untuk atamah. Ya. Jadi seorang misalnya milih saya ingin sholat malam sendirian sementara berjamaah lebih awal, maka terdahulukan yang berjamaah. Ya, karena keutamaan berjamaah dan juga kewajiban berjamaah lebih daripada mengambil keutamaan pada malam hari. Allah. Untuk insyaallah kita ada beberapa lagi disebutkan tentang faedah. Maka hendaklah seorang untuk muhasabah, ya, terhadap dirinya, hal amil Al-Quran, apakah dia mengamalkan Al-Quran sehingga menjadi hujah baginya ataupun tidak. Yang bab muhasabah. Ya. Menyebut tentang udmat Al-Quran, menjelaskan tentang keagungan Al-Quran. Ya. Bahwa orang baca Al-Quran tidak akan sia-sia bacaannya. Imal insan wa imal insan. Al-Quran baik akan menjadikan manfaat, faidah bagi manusia ataupun juga akan menuntut kepada manusia. Menjelaskan bahwa kebebasan yang hakiki adalah al-qiyam bi ta'atillah. Kebebasan yang sebenarnya adalah seorang menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa itlaqul insan nafsa, bukan membebaskan diri, ya, kita bebas untuk beramal sesuatu apa yang kita inginkan, ya. Jadi kebebasan adalah menegakkan kita taat kepada Allah, bukan kebebasan kita harus bebas kita berbuat apa saja, bukan itu. Tapi kebebasan adalah seorang membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, faqul insanin yafiru min ibadatillah fa inna sayabqa fi riqqi syaitan. Seluruh manusia yang lari dari beribadah kepada Allah, maka dia akan tetap berada pada belenggu atau belenggunya syaitan. Jika seorang tidak beribadah, berarti dia akan menjadi hamba syaitan, akan dibelenggu oleh syaitan. Ya. Disebutkan harabu min ar-riqqil ladzi khuliqu lahu wa balau bi riqqin nafsi wasyaitan. Ya. Mereka lari dari hamba, ya, yang mereka diciptakan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diuji dengan hamba jiwa dan juga hamba syaitan. Jadi makanya menjelaskan bahwa tadi bukan kebebasan yang sebenarnya adalah seorang menjalankan ketaatan kepada Allah, seorang tunduk terhadap perintahnya, bukan kebebasan manusia berbuat apa yang dia inginkan. Allah. Sewaktu lagi. Ya. Ya. Tapi kalau masih ada yang ditanyakan, Allah.
tadi yang Ustaz, yang pembacaan surah Al-Mulk yang kalau misalkan tidak ada dalil yang sahih mengenai keutamaannya, kemudian kita membacanya setiap hari dan mengkhususkan khusus surat Al-Mulk kita baca tiap hari, karena mungkin mendengar ada ustadz atau siapa yang bilang bahwa itu punya keutamaan khusus, tapi kita belum tahu dalilnya. Apakah ketika kita merutinkan membacanya tiap hari itu bisa jadi satu kebid'ahan, Ustaz? Itu berkait dengan seorang ta'abbud, ya, sesuatu yang dianggap suatu ibadah. Contoh misalnya tadi saya membaca surat Al-Mulk khusus pada maghrib, dia yakin khusus, wah dengan khusus ini dapat keutamaan dan sebagainya. Ketika dia tinggalkan seperti dia meninggalkan sebuah ibadah, ya, maka dia sampai mengkhususkan demikian yang tidak dikhususkan secara dalil, yang mungkin dia akan masuk pada bab kebid'ahan, ya, bab kebid'ahan karena tahsis ibadah, ya. Tapi kalau seorangnya tadi mungkin ada keutamaan, dia baca, ya, dia baca sesuai dengan keutamaan tadi, ya. Kemudian apabila tidak disebutkan khusus waktu, ya kapanpun, ya. Ketika seorang mengkhususkan sesuatu yang jelas mungkin tidak ada dalilnya, maka dikhawatirkan akan mengarah kepada al-muhdats, perkara yang baru, yang bid'ah. Allah. Baik, barangkali ada dari bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Nggak ada, Dokter. Jadi kita melanjutkan sedikit, ada tambahan dari penjelasan Syekh Utsaimin. Maka sebutkan kullu luqmatin yarfa'uha al-kafi ila famhi fa in yu'aqab 'alayha wa kullu syubbatin. Setiap makanan maka sebutkan setiap makanan, ya, setiap makanan yang diangkat oleh tangannya orang kafir ke mulutnya akan diiqab, akan disiksa atasnya, dan setiap minuman yang ditelan dari air juga akan disanksi, akan diiqab atasnya. Setiap pakaian yang dipakaian juga akan diiqab atasnya, ya. Dengan dalil saya menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li-ibadihi wa thayyibat min rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Ya. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-Nya dan kebaikan dalam rezeki, katakanlah dia untuk orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia, bukan untuk yang lain. Untuk orang beriman, ya. Tidak untuk orang beriman. Khalisan yaumil qiyamah, yani laisa alaihi min syawa'ib yaumil qiyamah. Maka yang difahami dari ayat ini annahu li ghairil mu'min haram, ya. Atas selain orang beriman berarti haram. Wa ana laysat khalisah lahum yaumil qiyamah wa annahum sayu'aqabun 'alaihi. Jadi bukanlah, ya, orang beriman telah minum makan makanan yang halal akan dengan niat ibadah akan berpahala. Orang kafir dia makan makanan akan diiqab, berpakaian akan diiqab, ya, akan diiqab. Kenapa? Karena itu khusus orang-orang untuk orang-orang yang beriman, ya. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menyebutkan ini masih penjelasan tadi, kullu nasi yaghdu fa ba'u nafsahu mu'tika aw mubikuha. Al-kafir yaghdu ila al-amal, maka seorang yang kufur dia berangkat untuk ke sebuah al-amal, perbuatan yang di dalamnya menghancurkan dirinya. Karena orang kafir memulai harinya dengan kemaksiatan kepada Allah, ya. Maka seandainya dia mulai dengan makan dan minum, maka makan dan minumnya akan diiqab pada hari kiamat, ya. Orang kafir, ya, sudah berangkat, sudah maksiat, ya, sudah menghancurkan dirinya,
ya, menghancurkan jiwanya, dirinya, dan dia dengan kemaksiatan, sehingga di awal kehidupan dengan kemaksiatan. Maka setiap tadi apa yang dia makan, yang dia minum akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap pakaian yang mereka pakai, ya. Ada seorang muslim yang awal harinya dia berwudu, dia bersuci, dan sesuai dalam hadis, seorang yang beriman dia pergi, dia salat, dia mulai harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia buka harinya dengan bertauhid, ya. Wa idza istayqadha min naumihi, ketika dia bangkit dari tidurnya, dia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang muslim, ya. Jadi mulai awal harinya dia ibadah. Kemudian ketika mau tidur pun dia ibadah. Dia selalu dalam keadaan beribadah, selalu dalam keadaan menyelamatkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir. Hadzal ladzi yaqdi fil haqiqah, maka inilah sebenarnya yang dia pergi hakikatnya menjual jiwanya, membebaskan dari belenggu hawa nafsu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah itulah beberapa, ya, penjelasan ataupun syarah dari hadis yang tadi, hadis, ya, dari hadis Abi Malik Al-Harits bin As'ad Asy-Sy'ari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca, ya, karena mungkin saya banyak membaca syarahnya, ya, banyak syarah yang disebutkan Syekh Utsaimin, masukkan faidah yang banyak sehingga bisa kita ambil faidah-faidah dari para ulama. Tadi telah sebutkan beberapa penjelasan dari perlafaz, ya, dari perlafaz. Mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat, dan juga terus mendorong kita untuk lebih semangat lagi di dalam mempelajari ilmu syar'i, ilmu din, dan juga di dalam memahami sunnah, memahami Al-Quran, memahami sunnah dengan pemahaman para ulama salafus salih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita bimbingan dan menjaga diri kita untuk selalu ikhlas di dalam beramal saleh. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.